Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak ada berkenan memang di sini ya. Ini untuk melanjutkan Pak. Ya, tentunya juga nanti suatu saat juga bisa saja DPP kan mengadakan juga semacam ini. Tapi kita di sini tuh bukan istilahnya inilah kita ngobrol-ngobrol aja untuk menggali apa sih untuk kebaikan untuk F1 Cianjur atau F2 Cianjur gitu. Nah, oleh karena itu mungkin saya perkenalkan juga ini dari anggota dari DPR Provinsi Pak Gom, juga Pak Yesef dari DPD, Ketua Fraksi dari Provinsi juga ini admin, saya sendiri Pak Manci juga dari sama DPD juga dari Cianjur. Nah mungkin Pak sebelum melanjutkan kita ngobrol ini mungkin nggak boleh tahu lah maka tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin Pak nama siapa, mungkin tanggal lahir, dan pesannya. Ya. Nama saya kalau Mustafa SK. Di Cianjur lebih dikenalnya Habib Mustafa. Saya lahir di tempat ini nih, di Bandung, di Kebon Kaung. 30, saya Bandung. Bandung 30 September 67. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya wira swasta. Ya, saya juga ada sebagian di dakwah ya. Mungkin tentunya kan Bapak ada tujuan ya di sini. Bapak tuh mengambil di sini tuh baik Pak, karena Bapak juga orang kira jadi saya masih apa junior ya, tapi Bapak menggali belajar dari yang lebih senior lah gitu. Mungkin jadi Pak, ini kan kesiapan pilkada ini tentunya Bapak sudah ada benak gitu Pak ya, baik dari segi finansial juga, baik dari segi dukungan, karena Bapak juga di sini kan mengambil sebagai F1 ya. Mungkin kalau boleh saya tahu pemetaan seperti apa dan juga dengan Bapak untuk terpilih menjadi calon ya dari DPP Cianjur juga bagaimana, dan karena nggak mungkin juga lah tanpa finansial, tentu kan pasti ada kos lah apapun itu ya Pak ya. Ya memang kalau yang namanya perhelatan pilkada ya tidak pasti namanya kos, dan insya Allah 2006 sudah kita siapkan. Dan kemudian mungkin ada batas minimal, batas maksimal. Kita memang sudah mengukur di Cianjur ini, dan dari segi kekuatan sebetulnya Cianjur ini kan unik. Tadi saya sampaikan faktor dari pilpres kemarin berpengaruh kuat sehingga kita mendapatkan 11 kursi. Alhamdulillah. Nah ini sampai di masyarakat sampai detik ini masih, kalau saya bisa katakan, terjaga. Hanya mereka memang masyarakat Cianjur ini menginginkan perubahan. Awalnya memang saya ini diminta oleh beberapa tokoh awalnya, karena sebelum ini saya lebih banyak di belakang layar sebetulnya. Minta Bapak bagaimana saya ini kan, termasuk saya awal daftar pileg ini cerita sedikit. Saya itu dapil Cianjur sudah dapat nomor 6, di akhir hari setengah 12 malam saya diperintahkan pindah ke Surabaya. Jadi ya namanya kembali lagi diperintah, ya saya tidak bisa menolak. Makanya saya ada satu waktu itu pesannya Bapak, bantu Sukabumi. Ya sudah, saya bergerak di sana. Nah, alhamdulillah saya bilang sama masyarakat bahwa nanti saya akan kembali. Tapi dengan jalur apa, dengan berbeda itu ya. Iya. Nah, alhamdulillah memang benar-benar Allah takdirkan. Jadi saya sudah 17 tahun untuk membina. Jadi berarti Bapak sudah tahu pemetaan Cianjur seperti apa, masyarakat seperti apa. Ya tentunya Bapak dalam ini kan apakah memang Gerindra bisa mengusung sendiri ya di sini. Tapi walaupun gimana juga selama ini Bapak ada nggak ngobrol dengan Pak Menteri untuk mengusung, atau Bapak mungkin sudah terpikirkan siapa calon untuk Bapak. Jadi kan tentunya
harus kita istilahnya itu kalau rumah tangga harus sama awal, Siap. jangan sampai nanti tengah jalan perjalanan itu tidak ini. Jadi kalau di Cianjur untuk saat ini ya Bu, Ya. Cianjur saat ini Gerindra memang ditunggu. Gerindra ini akan mengusung siapa? Ya. Dari situ nanti terjadi perubahan itu di situ. Karena dari partai-partai yang ada mungkin yang fix itu baru PDI. Yang sudah Bapak Bukan, maksudnya sudah menentukan. menentukan. PDI, PAN itu yang paling fix. Itu incumbent mungkin ya. Ya walaupun Golkar di situ, P3 di situ, tapi secara kenyataan di Cianjur Realnya kemungkinan berubah masih besar, masih menunggu Gerindra. Nah, jadi kalau bahasa saya sudah dengan PKS, dengan apa saya berkata, mereka semua menunggu memang. Jadi ada istilah begini kalau di mereka, kami bisa mengambil keputusan tergantung Gerindra mengambil siapa. Nah, jadi mereka pun juga menunggu. Nah ini kalau di tataran atas itu. Ya. Kalau di tataran bawah, memang yang sekarang ini jelas incumbent. Ya. Kemudian ada dari mantan yang dulu itu, Ya. dari Gerindra sendiri. Kalau keumatan, insya Allah saya memang membina di situ. Ya. Di samping kepartean sendiri. Jadi kalau saya sangat optimis, asal Gerindra tidak salah mengambil, insya Allah kami di Bapak sudah ada di nama, maaf ya, nama wakil kira-kira yang bisa match dengan Bapak yang mana nanti memang apakah Bapak mengambil dari Gerindra sendiri atau memang kan koalisi ya, nasi Bapak sudah ada kira-kira siapa? Kalau boleh santap, ini boleh-boleh aja nih, cuma ya. Ada beberapa, saya sedang kalau saya sedang menghitung Ya. plus minusnya, dampaknya, karena kembali lagi Bu, Cianjur unik itu ini selatan utara saja berbeda, ya kan Bu ya. Kemudian tataran tradisional dengan ininya berbeda, karakternya belum nanti dari topografinya. Saya sedang berpikir memang ada beberapa. Kemudian saya bisa ambil misalnya dari selatan kelebihannya apa? Ya. Karena ada beberapa. Kan IPM Cianjur ini sangat rendah sekali 2 digit dari bawah ya. Tentunya cita-cita Habib sebagai bupati ingin menaikkan IPM. Kira-kira apa yang akan Habib lakukan saat menjadi bupati untuk meningkatkan IPM dan lain sebagainya di Kabupaten Cianjur? Ngobrol aja gitu, sambil santai sambil. Memang kalau IPM itu 3 faktor sih memang ya. Angka harapan hidup, dalam artian kesehatan, anak, kemudian pendidikan, dan kalau kaitan ke daya belinya jelas infrastruktur. Memang saya terpikir satu-satunya yang awal ini memang pendidikan harus digenjot, harus ditingkatkan luar biasa. Karena begini, di sebagian mereka itu masih dengan pola terbelah dua. Ada pola pendidikan formal, SD, SMP dan seterusnya, tapi tidak sedikit masyarakat yang berpatokan hanya cukup pesantren. Harus dibuat terobosan, artinya pesantren yang ada ini harus dibuat pesantren plus. Artinya di situ ada unsur pendidikan umumnya yang nanti itu bisa dipakai untuk ketika dia besar, dia mau melanjutkan ke SMP atau SMA itu bisa lama. Kemudian saya juga untuk tingkatan ini ya, karena Cianjur ini kan pertanian. Saya terbayang itu kalau sebagai seandainya saya ingin menciptakan satu institut semacam IPB tapi IPC, Institut Pertanian Cianjur, yang mereka itu tidak perlu harus ketika lulus SMA kemudian harus keluar dari Cianjur. Saya umpamakan Cianjur ini seperti negara lah. Ketika mereka keluar, devisa Cianjur ini keluar. Tapi kalau di Cianjur ini kan universitas, misalnya ini dalam pendidikan ya, mereka tidak harus jauh keluar,
di sekitaran universitas itu bisa tercipta ekonomi lagi, devisa tidak kemana-mana. Karena begini Pak Yusuf, yang saya pernah bilang, di daerah selatan mau belanja itu lebih pilih ke Bandung. Betul. Dekat. Berarti kan secara pemasukan larinya ke Bandung. Kabupaten. Daerah Tarkokat dan sebagainya lebih pilih belanja ke Sukabumi. Betul. Yang Cianjur Utara kadangkala ke Bogor, kadangkala masuk ke Cianjur. Sehingga Cianjur ini kalau saya ngomongkan devisanya kosong sedot. Padahal kalau selatan itu dimajukan, insya Allah mereka tidak harus jauh-jauh ke Bandung atau ke Sukabumi. Nah ini PR tentunya. Nah kalau pendidikan ditingkatkan, kesehatan jelas itu harus. Nah IPM yang satu lagi yang sempat saya pikir itu rasio ketergantungan. Karena banyak Pak Yusuf, satu orang bekerja menanggung berapa orang, di antara yang ditanggung itu usia produktif. Nah ini yang menjadikan kenapa saya sulit untuk mengangkat IPM. Jadi saya ada beberapa trik. Yang jelas tidak keluar dari 3 ini, plus membuat sentra ekonomi di Cianjur Selatan, terutama. Mau ditanya komitmen terhadap partai? Ya, udah malam Pak, kita sudah. Ya ini aja lah mungkin jabatan tertinggi daerah itu ya Bupati ya itu ini bicaranya berarti bukan majelis lagi. Iya. Bicaranya masalah pemerintahan. Nah pengen tahu nih sejauh mana nih menurut Habib nih fungsi pemerintahan untuk di kabupaten. Di Cianjur sebetulnya sudah jadi rahasia umum ya, Iya. bahwa pemerintahan ini sangat Jauh. saya secara produktivitas, artinya mereka tuh begitu hanya bergantung pada sosok pemimpin, tapi bergantungnya itu dengan rasa takut, dengan rasa istilahnya kalau nggak nurut dipindah, sehingga tidak produktif. Kalau menurut saya sangat tidak ngayom gitu ya. ya. ASN-nya juga, ini bicara ASN, makanya kalau bicara pemerintahan sekarang harus dirubah dan Gerindra harus jadi pemimpin di sana karena ini sudah wayahna. Kenapa? Karena mereka berharap perubahannya itu tidak hanya di ASN, di tataran keagamaan juga mereka merasa tidak diperhatikan. Di kalangan yang lain juga, ya kalau bahasa kasar mungkin banyak orangnya lah. Nah ini mereka meminta supaya ini dirubah. Dulu dinasti, sekarang mau menciptakan dinasti baru. Dan masyarakat itu sudah jenuh, mungkin Pak paham ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya banyak ingin orang baru aja lah. Visi benar. Nah yang diharapkan itu dari khususnya memang Gerindra yang bisa masuk ke semua kalangan. Kalau bicara majelisnya sekarang majelis rakyat. Baik Pak. Konteks ya, saya barangkali mau bertanya aja. Kok kenapa maunya jadi bupati Kabupaten Cianjur? Padahal kalau melihat dari postur anggaran gitu ya, antara APBD dengan PAD itu sangat jomplang sekali. Gitu. APBD-nya 4,7 sekitar segitu ya kalau nggak salah itu. Kemudian PAD-nya cuma 400, itu kan berat buat Habib. Padahal udah enak menjadi pengusaha pendakwah gitu kan sebenarnya. Apa? Ya itu kembali dari. Jadi saya ini kan biasa dengan orang sampai tataran paling bawah ya Mas. Saya cuma berpikir mudah-mudahan saya bisa bermanfaat jauh lebih besar ketika saya jadi pimpinan daerah. Kalau masalah PAD, masalah itu sebetulnya tinggal gimana kita cari peluang, gimana kita bisa ngangkat. Itu sebetulnya jiwa ekonomi saya mungkin nanti di situ
diuji karena saya juga dari ekonomi, jiwa dagang, jiwa bisnis dari dulu, artinya tambah mungkin nanti F2 saya. Itu buat saya sebetulnya tidak masalah. Yang penting Cianjur ini bisa seperti dulu, tentram, makmur dengan kondisinya. Kalau sekarang kan keresahannya luar biasa di tingkat masyarakat, terutama di kalangan agamis. Nah, mereka itu berharap itu, dari situ nanti insya Allah saya akan Tidak ada lagi LGBT. iya, ya artinya bagian-bagian banyak. Jadi Cianjur itu dengan Sukabumi hampir mirip. Mereka jadi target. Dua kabupaten ini jadi target. Khususnya Cianjur Selatan. Nah, contoh begini, PAD kecil, tingkat ekonomi rendah, tapi konsumsi narkoba luar biasa. Artinya sebenarnya mereka itu punya. Nah, kenapa kok Cianjur ini yang di minuman keras? Ini kalau bicara sosial. Kemudian pekerja. Nah, kenyataannya kalau Dan termasuk pekerja migran itu paling tinggi Paling tinggi sangat. setelah Indramayu. betul. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena tadi contoh misalnya di Sukalarang ada pabrik. Hampir 60% itu orang Cianjur. Tapi mereka habiskan di sana. Waktu di sana, makan di sana, gaji juga di sana. Pulang berapa sih? Nah, ini kan saya nggak tahu karena saya belum masuk. Kenapa sih? Kalau lebih milih Sukabumi padahal sebelah-sebelahan. Cianjur hanya disisakan di Ciranjang. Di selatan sama sekali. Nah, ini PR, makanya kalau saya sebenarnya ya kembali lagi, mudah-mudahan saya bermanfaat. Amin. Amin. Insya Allah. Izin. Ya, Ya. Cukup. Insya Allah. Insya Allah. Mohon maaf ya bertanya-tanya.